ini menjadi 4. Dan yang keduanya, ajaran-ajarannya. Ajarannya ada pun ajaran yang ditambahkan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu tentang ketauhid tauhid 3 ya, yaitu tentang keesaan dan keesaan zat dan sifat, keesaan penciptaan dan keesaan ibadah. Kemudian tokohnya yang kedua Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Saya membagi di sini dua, yaitu pertama tentang kehidupan dalam bidang ketauhidan. Mereka berpendirian sebagai berikut, yaitu tentang menyembah. Ini saya belum melengkapi ya. Yaitu tentang penyembahan kepada selain Allah, yaitu selain Tuhan, yaitu mereka artinya kalau di sini mereka kayak mana ya, dihalalkan dibunuh gitu. Yang keduanya tentang tentang mengunjungi kuburan, yaitu mereka mengatakan syirik, termasuk golongan orang-orang yang syirik, baik makam ulama ataupun makam wali-wali dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun tidak termasuk dalam golongan musyrik. Dan yang ketiganya memberikan pengantar kata dalam sholat, yaitu tentang contohnya misalnya kita sebutkan Allahumma sholli ala sayyidina, ada sayyidina di situ kan, itu pun memberi dalam sholat, yaitu mereka mengatakan menjadi perbuatan musyrik. Dan yang selanjutnya tentang berapa tadi? Termasuk kufur. Kufur memberikan suatu ilmu yang tidak didasarkan Al-Quran dan hadis, yaitu kalau di sini ilmu yang bersumber kepada akal pikiran semata-mata. Contohnya kita mengutamakan akal dulu dari Al-Quran dan juga sunnah. Dan tentang termasuk juga kufur tentang ijtihad juga mengingkari, yaitu tentang penafsiran ataupun takwil Al-Quran. Dan selanjutnya tentang dilarang juga memakai buah tasbih. Itu termasuk juga wiri dan juga lain sebagainya. Dan terakhir bersumber syariat dalam Islam. Soalnya halal haram hanya Al-Quran semata-mata, dan sumber lain sesudahnya ialah sunnah Rasul berkaitan perkataan ulama mutakallimin dan fuqaha. Tentang haram dan halal tidak menjadi pegangannya selama tidak didasarkan atas kedua sumber tersebut, dan pintu ijtihad tetap terbuka, dan siapapun juga boleh melakukan ijtihad asal sudah memenuhi syarat-syaratnya. Dan terakhir kesimpulan buat pemakalah saya, yaitu kalau simpulnya kan nih kenapa kesimpulan kalau di sini semuanya dari pemakalah yang saya bahas ini kan tentang salafi. Jadi saya akan menjelaskan itu kan, kalau salafi yang salaf yang sebenarnya itu di abad pertama Hijriyah
dan sampai abad ketiga Hijriah. Itu dikatakan salaf, dan setelah itu dikatakan kholaf, yaitu akan lanjut pemakalah minggu depan, yaitu kawan saya yang sekelompok dengan saya. Itulah tentang salafi. Dan yang saya bilangnya abad yang ketiga ini kan berdasar dengan hadis Bukhari, yaitu hadisnya khairul quruni qarni sumallazina yalunahum sumallazina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah uh, uh, sebaik-baik abad adalah abadku, kemudian orang-orang yang mengeringinya, dan kemudian orang-orang yang mengeringinya. Itulah berkaitan dengan hadis. Dan kalau tentang perbedaannya itu kan banyak dengan salaf. Mungkin kalau salaf saya pun, karena kawan saya tidak memberikan makalah tentang kholaf, maaf, tentang kholaf, jadi saya pun tidak bisa huraikan tentang kholaf. Mohon maaf jika ada kesilapan, dan tolong pada ustaz-ustaz dan ustazah memberikan tambahan buat saya. Demikianlah baik dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih ya atas paparan yang luar biasa dari teman kita, Mr. Sahidan Kanong, ya, yang telah menjelaskan metode penelitian Sunni. Insya Allah metode penelitian Salafinya minggu depan, karena Bunda Kebalik Pak Surya. Gimana? Kebalik. Oh ya, maaf. Metode penelitian Salafi telah dijelaskan oleh Mr. Saidan Kanong. Kita memang agak standar internasional nih ya hari ini. Ada dari Indonesia dan ada dari Thailand ya. Insya Allah minggu depan kita metode penelitian Sunninya. Jadi bagi teman-teman yang ada ingin bertanya ya atau memberikan tanggapan tentang metode tafsir ini, kami persilakan. Saya Pak Surya. Oke, silakan Ustadz Firdaus ya. Mana wajahnya Ustadz Firdaus biar supaya kita tahu ketampanannya. Ya. Masya Allah Ustadz. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih juga kepada Ustadz Syahidan yang telah menyampaikan makalahnya tentang metode penafsiran Salafi ya, menurut aliran Salafi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan sama Pak Syahidan, ini Pak Syahidan ini udah baca kitab tafsir Salafi ini? Apa belum? Yang kedua, kitab tafsir apa saja ya yang digolongkan ke dalam kitab tafsir Salafi ini? Nanti bisalah Ustadz Syahidan memberikan maklumat kepada kami ya, terkhusus pada saya lah pribadi, tentang macam-macam ataupun tafsir apa saja yang dikategorikan, yang sudah dicetak lah ataupun inilah yang sudah beredar di masyarakat. Kemudian mungkin bisa diberikan contoh sedikit ya, metode penafsiran mungkin kalaupun Ibnu Taimiyah ya, Syekh Ibnu Taimiyah ataupun Syekh Abdul Wahab ya, mungkin dikasih sedikit contoh lah, contoh daripada apa yang antum sampaikan tadi, baik masalah tauhid ataupun masalah yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami pertanyaannya Ustadz Saidan? Insya Allah. Mau langsung dijawab atau menunggu lagi? Ya, Oke. nunggu. Ya, baik. Sambil Ustadz Saidan mengumpulkan energi untuk mendapatkan jawaban, kita persilahkan lagi ya. Kami persilahkan lagi untuk penanya selanjutnya. Silakan, Bunda Anissa, Ustadz Marjuki, Ustadz Irfan, Ustadz Ilham, Ustadz Saiful, Bunda Nur Laila, Ustadz Imam, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi. Nampaknya ini belum panas ini ya. Tidak ada lagi. Baik, Ustadz Saidan silakan dijawab pertanyaan dari Ustadz Firdaus. Baik. Terima kasih juga kepada Ustadz Firdaus yang mana memberi pertanyaan kepada saya. Jadi kalau tentang kitab-kitab tafsir itu saya pun belum baca juga karena belum ada ya. Mohon maaf kalau di situ. Jadi kalau tentang perbedaannya baik masalah akidah dan juga masalah tentang furuk. Nah, jadi kalau masalah akidah yaitu yang perbedaannya mereka menafsirkan tentang ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat mutasyabihat mereka memahami makna dengan makna zahir, yaitu mereka memakai makna-makna zahir seperti contohnya apa ya, tentang yadullah ya, yaitu kalau di sini kan mereka memahami betul-betul makna yang zahir, karena kalau di kholaf itu ada takwilkan supaya tidak kekeliruan dari orang awam. Jadi kalau di ini yang salafi yang saya bilang ini kan salafi yang sekarang gitu. Kalau salafi yang abad yang ketiga yaitu mereka serahkan kepada Allah. Kalau ayat gitu kan mereka tidak menafsirkan, mereka serahkan kembalikan ayat itu kepada Allah, mereka tidak mengetahui. Yaitu kalau yang saya berdasarkan dari kitab apa ya, lupa namanya. Nah, yaitu tentang kalau salafi yang abad pertama Hijriyah sampai ketiga, yaitu kalau tentang itu mereka tidak mengetahui. Mereka bilangnya kalau kata Sayyidina Abu Bakar, kayak mana ya bilangnya, gini, mereka tidak mengetahui itulah orang yang benar, gitu. Itu memahami saya. Nanti tolong meluruskan ya. Tetapi mereka beriman, bukan menolak. Tapi mereka tidak menafsirkan. Tetapi kalau salaf yang kemudian, yang sekarang, mereka memaknai dengan makna yang zahir. Seperti kalau tangan tetap tangan, kalau wajah tetap wajah, kalau duduk tetap duduk. Tapi mereka memakai makna yang zahir. Kalau di kholaf, mereka ditakwilkan sesuai dengan apa yang ayat-ayat muhkam, ayat-ayat muhkam. Kembali kepada ayat-ayat yang sudah memahami makna yang sudah memahami. Misalnya yadullah, yaitu kalau di situ kalau yang saya memahami, pernah saya belajar
dulu ya. Ah, udah lama lupa juga. Itu tentang ke kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Disitulah yang saya bisa memberi tanggapan. Jika ah, ada kekurangan tolong meluruskan. Dan kalau masalah furu, kalau di situ kan kalau saya mencontoh satu contoh seperti tentang apa ya, tawassul. Tawassul yaitu kalau yang sekarang ada juga yang boleh. Tetapi yang kalau yang mayoritasnya misalnya kalau di Patani ya, itu kan tidak boleh tentang tawassul. Karena mereka menganggapkan kalau tawassul itu kan meminta selain daripada pada Allah. Kalau di salaf, tawassul itu kan ah, dibolehkan tawassul. Itu bukan kita meminta kepada sesuatu, kita meminta kepada Allah dengan kemuliaan kemuliaan sesuatu. Seperti menziarahi, bertawassul dengan apa, makom di sini bilangnya ya, makom wali-wali, ulama-ulama gitu dan lain sebagainya. Itulah yang saya bisa memberi tanggapan. Masya Allah, paparan yang luar biasa ya Ustadz Sahidan nih ya. Pelan-pelan tapi pasti. Gimana Ustadz Firdaus? Ada ya yang mau ditanggapi atau Mungkin ditambahkan? sedikit ya. Tadi saya belum dapat pula nama-nama kitabnya. Walaupun tak dapat kitabnya, tapi kan paling tidak maklumat untuk nama-nama kitab tafsir Salafi itu disebutkan lah, gitu kan? Saya juga bisa mencari kitab itu, bisa membacanya mungkin ya. Yang kedua, kayaknya pengistilahan Pak Syahidan tentang Salafi pada abad ketiga itu kayaknya kurang inilah ya. Karena salafus soleh itu tidak ada pula ulama yang mengatakan salafi kan. Istilah salafi itu mendatang ya baru-baru sekarang aja. Artinya jangan pula, ini posisi saya ya, jangan pula di abad ketiga, abad pertama, kedua, ketiga itu dikategorikan kepada salafi juga. Kayaknya kurang tepat. Ya, mungkin itu dari saya. Oke, masih kurang puas juga ya Ustadz Firdaus ya. Masya Allah. Gimana Mr. Sahidan, Kanong? Iya, sudah cukup. Itu kalau di situ bilangnya apa, salaf apa, nggak ada namanya itu. Kalau para sahabat dan juga tabi'in itu dibilangnya apa di situ? Saya pun belum memahami ya. Tapi kalau setahu saya kan mungkin saya salah sebut salafi, salaf. Kalau yang saya belajar itu pada abad yang pertama Hijriah itu kan termasuk dari orang-orang salafus soleh. Dan kemudian itu kan yang sekarang dinisbatkan dari itu juga, tapi mengatasnamakan salafiyah. Gitu. Itu aja. Itu gimana Ustadz Firdaus? Ustadz Firdaus, gimana jawabannya Mr. Apa ya? Sahidan? Oh, jawaban. Yang salafi tadi. Iya. Ya kalau kata-katanya kembalikan kepada kata-katanya salaf. Salaf itu kan terdahulu kan, yang lama. Khalaf itu yang baru. Nah, kalaupun ingin kita katakan tiga abad pertama itu ya salaf aja, umat salaf seperti itu. Kalau mau katakan umat salaf, kalau mau memakai salaf juga ya. Kitabnya nggak dapat lah ya. Kitabnya kalau nggak salah bantahan Wahabi ya kalau nggak salah. Iya baik, mungkin teman-teman yang lain ada pengen membantu Nama menambahkan. nama kitabnya pengarangnya kalau nggak salah Asy'ari, Asy'ari Al-Masduki.
Kitab Salafi tadi. Ya, Pak Saidan. Tetap Salafi tadi. Kitab bukan kitab tafsir, kitab bantahan. Oh, janganlah pula bantahan-bantahan pula. Buk, Kita iya kan karena mengkaji metodologi iya penafsiran Salafi kan. saya belum ada kitab Hmm. kitab yang itu. Oke. Iya ya. Semakin memanas ya diskusinya, Ustadz Sahidan. Gimana Ustadz Sahidan? Ya nggak ada lagi. Bagi teman-teman yang lain, tolonglah kontribusinya ya. Iya, Ustadz Hadi, ini mau bertanya atau memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Ustadz Pak Firdaus? Mengasih tanggapan sedikit aja. Banyak pun nggak masalah. Waktu kita masih ada sekitar 45 menit, setengah jam lagi. Ya karena ini lagi di luar kan sambil makan juga. Jadi alas saya sudah terima kasih Sir. Ya, terima kasih kepada Sri Surya sebagai moderator dan kepada para asatidz wal ustadzat, semoga sehat selalu dimanapun berada. Untuk kitab Salafi ya, itu bisa dilihat karangan Imam As-Sa'di ya, Tafsir Rahman fi Karimir Rahman. Itu juga udah kita pelajari saat Ustadz Marzuki kemarin membahas sejarah perkembangan tafsir di Mekah. Itu banyak itu referensi-referensi yang sudah diberikan oleh Ustadz Marzuki kemarin. Memang saya sependapat dengan Ustadz Muhammad Firdaus mengatakan Salafi itu abad pertama, kedua, ketiga ya kan. Jadi tidak sementara Ibnu Taimiyah itu dia hidup zaman 1200-an gitu kalau tidak salah. Tapi masalahnya ini buku-buku seperti pelajaran ilmu kalam itu nanti bisa kita lihat seperti cetakan seperti karangan Rosihon Anwar itu mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang salaf itu dimasukkan malah Ibnu Taimiyah, sementara Imam Asy'ari dimasukkan di khalaf. Ini termasuk kecacatan dalam penulisan buku kalau saya menilainya, dan ini sudah dibantah oleh buku karangan dari pesantren pesantren di Jawa sana, pesantren apa itu kalau itu lupa saya, udah dibantah. Itu ditulis oleh santri-santri NU, sudah dibantah itu bahwasanya Ibnu Taimiyah bukanlah dari kalangan Salafi. Sementara Imam Asy'ari itulah yang memang hidup pada abad ketiga. Demikian Ustaz, mohon maaf Ustaz bukan mengajari ya, hanya ingin berbagi. Jika salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi banyak. Ustadz Hadi ini memang ya luar biasa pertanyaannya ya. Gimana Mr. Sahidan? Udah bisa ditangkap pertanyaannya? Poinnya. Ya coba menjelas sedikit lagi Ustaz Surya. Ustadz Bisa, Hadi, mohon pertanyaannya cukup simpel aja sehingga Itu mudah dipahami oleh Mr. Sahidan yang dari Thailand ini. Pertanyaannya apa penjelasannya itu? Jadi tambahan aja mungkin ya dari Ustaz Hadi ya penjelasannya. Ya. Saya tambah dari penjelasan Ustaz Hadi dikit. Yaitu kalau ya benar kalau yang Ustaz Hadi bilang itu, karena kalau Ibnu Taimiyah itu kan abad yang ke berapa tadi? 7, abad yang ke-7, dan juga Muhammad Abdul Wahab itu abad ke-12. Dan kalau sebelumnya itu kan abad yang pertama Hijriyah sampai abad ketiga Hijriyah, itu sudah jauh jaraknya di antara ulama yang terdahulu
dengan yang Ustaz Hadi bilang tadi, Ibnu Taimiyah. Nah, jadi kalau yang di situ ya benar, Ibnu Taimiyah itu tidak termasuk golongan salaf, tidak termasuk karena dia sudah abad yang ketujuh. Nah, itulah tanggapan kalau dari Ustaz Hadi. Iya maaf tadi rupanya tanggapan ya, penambahan dari Ustadz Hadi yang luar biasa. Terima kasih Ustadz Hadi. Gimana teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Atau menanggapi? Tidak ada, pas ya. Semakin sore semakin memanas. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi, kita kembalikan kepada dosen kita Al-Mukarram, Al-Ustadz Dr. Haji Akhyar Jain MA. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Baik, saya ulangi, jika tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi dari teman-teman semuanya, kita kembalikan diskusi kita kepada dosen kita, Ustadz Akhyar. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Ustadz Akhyar. Maaf Ustadz Akhyar, diskusi kami telah selesai Ustadz. Jadi gimana nih Ustadz? Ada yang ingin Ustadz sampaikan? Baik teman-teman, kita tunggu beberapa saat lagi ya. Mungkin Ustadz Akhyar lagi ada kesibukan sebentar atau sedikit. Ustadz Akhyar. Assalamualaikum Ustadz. Diskusi kami telah selesai barusan tentang metode penelitian tafsir Salafi. Ada yang ingin Ustadz tambahkan atau luruskan? Kami persilakan Ustadz. Ustadz belum di-unmute kan Ustadz mikrofonnya. Maaf Ustadz. Ya. Pada awalnya perkembangan tafsir Salafi itu kan mengacu kepada periodik sesuai yang dikemukakan oleh pemakalah tadi. Ada dari abad sekian sampai abad sekian dan seterusnya. Tapi lama kelamaan tidak lagi tertumpu kepada tahun, tapi sudah kepada ciri khas. Meskipun tafsir itu ada di abad modern, tapi kalau pola yang digunakan metode Salafi, maka tetap saja dikelompokkan kepada Salafi. Ya, begitu juga Sunni. Salafi Sunni ini kan tak begitu jauh berbeda, tapi hanya berada pada metode-metode tertentu saja. Tapi walaupun itu sekarang muncul, kalau metode salafinya digunakan, tetap saja dikatakan sebagai salafi. Nah, pada masa salafi juga, ro'i ada, ma'thur banyak yang mendominasi, nah kira-kira begitu. Jadi itu saja tambahan dari saya, barangkali nanti bisa kita ulas lagi ya. Karena ada pula kegiatan-kegiatan lain lagi. Baik. Dari saya cukuplah itu barangkali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah selesai, Ustadz? Ya, sudah sih. Baik, teman-teman semuanya. Dengan berakhirnya penjelasan dari Ustadz Akhir, berakhir pula pertemuan kita hari ini tentang metode penelitian tafsir Salafi. Mohon Ustadz Muhsin untuk men-stop recordnya ya. Terima kasih kepada Mr. Sahidan Kanong selaku pemateri. Terima kasih.